Provinsi Lampung membutuhkan 4.000 tabung gas oksigen setiap harinya. Jumlah itu didapat setelah terus bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di Lampung hingga Rabu siang. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam rapat konsolidasi penanganan COVID-19 mengatakan bahwa kebutuhan oksigen kemungkinan bisa bertambah. Banyaknya permintaan oksigen ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan tabung dan oksigen isi ulang. Pasalnya di hampir seluruh agen penjualan, oksigen isi ulang terpantau kosong karena minimnya kiriman dari distributor. Membutuhkan dari wilayah Sumatera Selatan, dan saya sudah bicara tadi, ya udah bagi dua, gitu loh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini akan ada solusi. Di samping memang para pengusaha, saya sangat senang tadi pengusaha itu sebagai distributor yang menjual tidak dalam artian komersil, berapa harganya dibayar oleh rumah sakit, dan sudah terjadi itu. Jadi Arinal Junaidi berjanji pihaknya akan berupaya mencarikan solusi terkait minimnya pasokan oksigen. Pemprov Lampung telah meminta bantuan beberapa perusahaan swasta untuk memasok gas oksigen secara berkala ke seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah Tulang Bawang meninggal setelah terpapar COVID-19. Hingga Rabu siang, terdata ada 4 pejabat yang meninggal dan sudah dimakamkan dengan protokol kesehatan. Mereka diantaranya Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernama Sumarno, Kepala Bagian Tata Pemerintahan bernama Taufik Hidayat, staf ahli Bupati Tulang Bawang bernama Andi Sulaiman, hingga Kabid BLHD dan Sekretaris Ketahanan Pangan. Pihak Dinas Kesehatan Tulang Bawang menyatakan akan lebih memperketat lagi protokol kesehatan di Pemkab Tulang Bawang supaya tidak terjadi klaster kantor. Ada pejabat kita di Kabupaten Tulang Bawang yang terkonfirmasi positif meninggalnya ini kan sudah ada 4 orang. Tapi ini yang pejabatnya administrator dan pejabat tinggi Pratama. Ada juga guru, ada juga yang kasih kita yang sudah meninggal di kecamatan. Artinya ini merupakan perhatian kita serius. Kemudian ada juga pejabat kita yang saat ini diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dari level pejabat pimpinan tinggi Pratama. Artinya ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa sih banyak terjadi di klaster perkantoran? Karena di kantoran itu tempatnya AC, ruangnya tertutup. Kemudian ketika itu kita membuka masker, ada yang menghadap kita mungkin kalau dia pejabat. Akhirnya dia teledor, tidak ditutup dengan masker. Kemudian kita tidak tahu bahwa yang datang itu ternyata sudah ada virusnya. Selain para pejabat, terdapat juga sejumlah tenaga kesehatan dan personil Polri yang meninggal akibat terpapar COVID-19 di Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Warga RT 4 RW 3 Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Rabu sore melakukan penyemprotan disinfektan secara swadaya. Cairan disinfektan dibeli dari dana patungan dan pengerjaannya dilakukan oleh warga beserta pamong. Rumah-rumah warga dan fasilitas umum seperti gardu, sekolah hingga musola ikut disterilisasi karena merupakan tempat yang kerap menjadi tempat berkumpul warga. Penyemprotan disinfektan ini merupakan inisiatif warga. Meski belum terbukti ampuh membasmi virus COVID-19, namun penyemprotan disinfektan merupakan bagian dari usaha dan upaya pencegahan penularan COVID-19. Penyakit yang ada wabah di negara kita ini cepat berlalu dan mudah-mudahan menjadi edukasi kepada warga-warga yang lain untuk bisa berinisiatif seperti ini. Kami lakukan ini atas dasar kebersamaan. Mudah-mudahan bisa menjadikan wabah ini cepat berlalu.
Sejauh ini belum ada warga di wilayah ini yang terpapar COVID-19. Meski demikian, pihak Pamong meminta kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.